Sebelumnya gue minta maaf. Ini video sebenarnya gue nggak ada niat untuk ngevlog, tapi gue berpikir Sumbing ini keren, view-viewnya keren, ceritanya juga sayang gue simpen untuk gue simpen sendiri, makanya gue berpikir gue untuk bagiin cerita sama view-nya ini. Oke. Kali ini gue nggak buat video lesson atau apa. Kali ini lebih duduk-duduk santai, kita cerita-cerita aja sih ya. Gue mau cerita tentang pertama kali gue ngedaki. Gue pertama kali ngedaki itu ke Gunung Sumbing. Sebelumnya gue nggak tahu Sumbing itu salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu gue sempat diajak sama temen gue. Awalnya nggak ke Sumbing, awalnya itu diajak pengen ke laut. Gue iya aja kan, gue mikirnya pengalaman baru lah ngedaki, gue coba. Nggak taunya berubah jadi ke Sumbing. Nggak tahu kenapa, gue lupa gara-gara apa. Yaudah gue manut aja. Yaudah. Malamnya bukannya kalau misalnya biasanya kan orang-orang ngedaki itu malamnya istirahat, persiapan prepare. Gua enggak. Walau ya, gua riding Vespa sama teman gue, Singgi. Jadi gua juga ngedaki sama dia. Riding Vespa sampai jam 2 malam, pulang itu nggak tidur. Kita cekin barang-barang, baru di situ kita prepare. Walaupun sebenarnya udah di prepare duluan sama teman-teman gue yang di kontrakan kan. Jadi di situ kita lama prepare kurang lebih sejam. Habis itu kita cuma sempat tidur 1 jam kurang lebih. Habis itu kita langsung on the way ke base camp. Gue kemarin Sumbing via Mangli. Mangli itu masih belum terkenal lah, masih enak. Pokoknya via Mangli jalannya oke, keren. Subuh kita sholat subuh kita langsung berangkat. Habis berangkat kita nggak langsung ke base camp, kita mampir dulu sekitar kurang lebih jam 7. Kita mampir di alun-alun Kota Magelang. Di situ kita sarapan sambil nunggu kabar dari teman kita yang dari Semarang. Jadi kita bukan cuma berempat. Itu kalau dari Jogja, gue, Zerovi, Handi, Najib, sama Singgi. Berlima. Itu disusul sama temannya Singgi, 2 orang dari Semarang. Bukan temannya Singgi, temannya Najib disusul sama temannya Najib, 2 orang dari Semarang. Kita janjian di base camp itu sekitar jam 9 pagi kita harus sudah di base camp. Sesampai di base camp, ya udah kita kenalan lah sama temennya si Najib yang dari Semarang ini. Ya, dari bawah via Mangli itu kita ngedaki bareng ke atas. Tapi bedanya via Mangli itu dari base camp ke posko 1 itu sumpah deh, gua up. Kalau mau lewat situ lagi gua up dah. Kalau via Mangli lagi gue gak kuat cuy. Itu dari base camp sampai posko 1 itu jalannya gini. Pokoknya udah dibuat down duluan. Ini gue yang gak tahu ya semua via gimana, atau memang soalnya kan gue baru pertama kali ngedaki waktu ke Sumbing. Itu gue nggak tahu via lain gimana, tapi menurut gue via Sumbing yang lewat via Mangli itu jos. Walaupun di situ ada ojek sampai pos 1, tapi kita berlima mutusin nggak naik ojek deh, langsung aja jalan. Ya sampai di pos 1 masih aman. Itu pertama kali gue ngedaki cuy, nyesek. Gue nggak tahu apa istilah-istilah ngedaki, apa ini cara masang tenda, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu tuh cara masang tenda. Ketika sampai pos 1 masih aman, 2 aman.
Dua naik ketiga itu gue udah mulai capek. Jalannya udah mulai gini. Wahai manusia kuat. Ini masih liriknya salah. Manusia lemah. Ketika nyampe di pos 3 itu pemandangan Sumbing via Mangli, gua akuin jos. Pokoknya jos. Itu memang terlihat keren banget. Pokoknya pemandangan mulai dari lautan, awan itu udah mulai kelihatan ketika kita mulai masuk ke pos 3. Di pos 3 itu juga gue sama teman-teman gue dan yang temennya Najikan dari Semarang itu ngedirin tenda di pos 3. I love you. Gimana, Bill? Senja. Oke. Oke, gimana? Mantap kali. Masak apa? Kopi. Lihat keluar. Gok. Karena menurut kami itu cocok tempatnya, enak, pas juga di situ. Ketika hari itu cuaca mendukung banget, pokoknya jos. Ketika malam ya, ini mungkin karena gue pertama kali ngedaki, gue nggak ada persiapan, malamnya malah riding Vespa, terus tidur cuma sejam, kesehatan gue mungkin stamina nya kurang fit. Tapi gue ngerasa fit aja sih sebenarnya. Di situ malam ya gue nggak bisa tidur, kaki gue bener-bener kram abis. Bosan lemah. Teman-teman nggak pakai semuanya loh. Bill, hoi. Nah, Bill, tuh pakai kaos. Kram sampai gue tuh, gue udah paksain tidur duluan, kebangun saking sakitnya kaki gue. Untung salah satu temen gue ada yang bawa hot cream. Nah, dipakein hot cream agak mending dah. Tapi pokoknya buat kalian yang besok yang mau ngedaki, tips dari gue, 1 hari kosongin buat persiapan, buat istirahat segala macam biar kondisi kalian lebih fit ya. Nah, malamnya itu kita bawa 2 tenda 1, tenda 2. Yang tenda 2 itu ada gue, Najib, Handi, Zerovi sama Singgi itu di tenda 1-nya. Nah, gue kan udah tidur duluan tuh malamnya. Nah, mereka katanya ketika gue udah tidur duluan, mereka dari tenda mereka satunya, mereka gabung ke tenda kita yang satunya, yang gue sama Handi sama Najib. Kata mereka, ketika mereka pindah dari tenda sebelah itu kedengaran suara yang aneh-aneh. Nah, dari malam itu mereka ngalamin hal-hal aneh dah. Kayak contoh di tenda sebelah kayak ada orang gitu, padahal nggak ada siapa-siapa, kosong di situ, cuma buat barang-barang. Pokoknya ketika malam itu kita udah sepakat kita summit jam 2 pagi. Soalnya dari pos 3 ke puncak itu kurang lebih 4 jaman, kurang lebih seingat gue gitu sih. Di sini ini yang memang sangat-sangat berkesan bagi gue ketika di Sumbing itu. Waktu kita udah summit, padahal kita udah baca doa sebelum kita mau summit di tenda. Di situ kita cuma bawa ransel 1, ya buat foto sih sebagai pemanis kan, ransel bawa ke puncak. Lanjut, kita di situ tuh kayak memang udah ngerasa aneh. Di situ bayangin, Singgi hampir jatuh ke jurang 2 kali, gue sekali.
dari bawah, dari kita pos 3 mau nanjak ke puncak itu memang kayak ada yang aneh. Kayak serasanya kita tuh dibawa ke rute yang salah. Dan Singgi ini juga udah ngerasain yang sesuatu yang kayak gue rasain, tapi gue kan nggak tahu ya di pertama kali ngedaki. Ternyata Singgi baru mulai cerita ketika kita udah turun ke bawah, udah selesai ngedaki. Kalau misalnya di gunung, lo ngalamin hal-hal apapun itu jangan langsung diomongin. Gitu. Kayak misalnya, kayak ini nih ada yang ngikutin, jangan langsung diomongin, disimpan aja dulu. Kalau lo mau ceritanya nanti pas turun. Gue nggak ngeh ya, soalnya kan gue baru pertama kali ngedaki. Ketika itu sampai pos 3, ternyata yang harusnya itu mengkok kanan, kita malah lurus. Kita malah kayak ngebuka jalan baru gitu. Di situ jalan memang bener-bener terjal, kita ngedaki dari bawah ke atas. Soalnya di situ juga kayak ada bekas orang ngebuka jalan. Pas udah nyampe atas ternyata belum, cuma bukit, batu, nggak bisa dinaikin, nggak bisa dilewatin. Dari situ kita udah rencana sunrise di puncak jadi gagal. Nggak tahu. Di situ udah anak-anak mulai ya pengen ngeluh gimana, pengen ini gimana, pokoknya ya, pas di atas ya udah duduk pun susah, kita harus gini dulu, nahan pakai kaki karena turun gini jalannya. Ya udah akhirnya kita mutusin kita tetap ke puncak. Jam berapa? Karena tujuan kita memang Sumbing itu puncak sejati. Jam berapapun kita sampainya, kita harus tetap ke puncak. Ya udah. Tapi anak-anak mutusin kita mulai turun dari yang rute salah itu. Kita mulai ketika matahari udah terbit biar ada sedikit cahaya. Soalnya itu gelap banget men. Dan itu jalan gini. Kalau lu sampai salah injek kepleset, ya udah. Cuma sampai di situ cerita hidup lu. Ya. Lanjut. Ketika udah mulai terbit matahari dan yang tadinya kita pengen sunrise di puncak gagal gara-gara salah rute, tapi gue jamin cukup terbayarkan karena memang view-nya ketika sunrise wah banget. Merbabu itu terlihat jelas men, sumpah keren abis. Selamat pagi dari Sumbing. Merbabu dan Merapi begitu gagahnya. Buat konten. Ketika matahari udah terbit, kita mulai turun. Pas kita mulai turun dari salah rute itu juga pemandangannya keren abis. Keren, pokoknya keren. Nah, dari situ kita mulai ke puncak sampai puncak sejati itu kurang lebih jam 10 seingat gue ya. Itu jam 10 kita foto-foto di atas kurang lebih setengah jam, 1 jam deh, gue nggak inget. Pokoknya kita puas-puasin foto di atas. Puncak sejati. Bagaimana Bang Nabil? Sampai kita ke puncak sejati ya bro, sampai coy. Puncak sejati. Kita langsung ngerapihin tenda dan beres-beres, bersih-bersih segala macam, sampah-sampah masukin ke plastik dan mulai turun sekitar jam habis zuhur. Kayaknya sih habis zuhur. Dan untungnya di pos 3 di pos 2 Sumbing itu ada sumber mata air. Walaupun gak banyak sih, bukan sumber ya, gas hujan kayak ada yang buat nadahin air itu.
Di situ untungnya ada air, kalau nggak gue nggak tahu deh gue masih kuat atau nggak jalan sampai base camp. Itu capek banget, gue udah dehidrasi. Pertama kali yang gak bakal gue lupain ngedaki di Sumbing ya, sampai base camp itu maghrib kaki gue udah geter-geter. Yang tadinya gue janji sama Handi pulangnya gue yang bawa motornya jadi Handi lagi yang mau bawa ya. Mungkin nanti gue masukin beberapa video atau foto tentang view dan video-video gue ketika ngedaki Sumbing. Tapi sebelumnya gue minta maaf, ini video sebenarnya gue nggak ada niat untuk ngevlog, tapi gue berpikir Sumbing ini keren, view-viewnya keren, ceritanya juga sayang gue simpen sendiri, makanya gue berpikir gue untuk bagiin cerita sama view-nya ini di YouTube gue. Pokoknya kalau videonya jelek kurang banyak, gue minta maaf. Insya Allah next time kalau gue ngedaki lagi gue niatin buat ngevlog, soalnya gue ketika ke Sumbing ini nggak ada niat ngevlog sama sekali. Oke, thank you untuk yang udah nyempetin nonton video ini. Jangan lupa support channel gue ini, tungguin video-video selanjutnya, and see you, goodbye.